AI atau kecerdasan buatan lagi mengubah cara kita kerja. Dan jujur aja, pasti banyak dari kita yang agak-agak khawatir kan? Apa ya nasib pekerjaan kita nanti? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngupas tuntas prediksi super tajam dari seorang CEO milioner yang punya pandangan beda banget soal siapa yang bakal sukses di masa depan. Coba kita mulai dari pertanyaan yang paling penting deh. Di tengah gempuran AI yang makin canggih ini, apa sih yang bikin Anda itu spesial dan nggak bisa digantikan? Keterampilan unik apa yang Anda punya yang nggak bisa gitu aja ditiru sama algoritma? Ini pertanyaan inti yang bakal kita gali bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita akan bahas pandangan dari Alex Karp, CEO Millionaire dari Palantir, sebuah perusahaan teknologi raksasa. Pandangannya soal masa depan pekerjaan tuh cukup nyeleneh dan mungkin bakal bikin Anda mikir ulang soal karir Anda sekarang. Nah, ini dia. Pernyataan dari Alex Karp yang tajam dan provokatif banget. Jadi bukan soal gelar dari kampus top atau pengalaman jadi manajer. Menurut dia, cuma ada dua jalur yang jelas. Punya skill praktis yang nyata, atau punya cara mikir yang benar-benar beda dari orang kebanyakan. Ini nih, tesis utama yang akan kita bedah. Sip, sekarang yuk kita kupas tuntas dua jalur sukses versi Karp ini. Keduanya beda banget, tapi menurutnya sama-sama kebal dari gempuran AI dengan cara yang unik dan fundamental. Jadi, di satu sisi nih, ada para pekerja vokasional. Skill fisik mereka, kayak masang instalasi listrik atau benerin pipa yang rumit, itu susah banget ditiru robot. Mereka ini kayak tulang punggung infrastruktur fisik yang justru makin dibutuhin di era AI, contohnya buat bangun pusat-pusat data raksasa. Nah, di sisi lain, ada para pemikir neurodivergen. Keunggulan mereka justru ada di kepala mereka. Cara pikir mereka nggak lurus-lurus aja, yang bikin mereka bisa ciptain inovasi yang benar-benar baru dan ngerusak tatanan lama. Terus apa sih neurodivergensi itu? Gini, ini tuh istilah payung buat orang-orang yang cara kerja otaknya sedikit beda dari yang dianggap tipikal. Ini bisa termasuk disleksia, ADHD, atau spektrum autisme. Dan ini bukan cuma teori buat Karp. Ini personal banget buat dia, karena dia sendiri hidup dengan disleksia. Coba deh, perhatiin tahun ini. Angka ini bukan angka sembarangan loh. Ini semacam penanda waktu buat pergeseran besar di dunia kerja. Nah, ini dia alasannya. Menurut firma riset Gartner, cuma dalam beberapa tahun lagi, perusahaan-perusahaan raksasa dunia bakal sengaja nyari orang-orang dengan talenta neurodivergen. Jadi, pandangan Karp ini bukan sekedar opini aneh seorang CEO. Ini tren yang didukung data, di mana perusahaan mulai sadar kalau cara berpikir yang out of the box itu punya nilai strategis. Pandangan Karp ini kan bener-bener nantang pemikiran lama kita soal sukses, terutama jalur kuliah yang biasa kita kenal, khususnya buat yang ambil jurusan humaniora. Yuk kita lihat gimana pandangan ini mengubah cara perusahaannya merekrut orang. Dengerin deh peringatan keras dari Karp di Forum Ekonomi Dunia. Yang bikin ironis, dia sendiri itu dokter filsafat, tapi dia pakai dirinya sendiri sebagai contoh kalau di dunia AI, ijazah humaniora aja nggak bakal cukup. Ini pernyataan yang lumayan bikin kaget, datang dari orang dengan latar belakang akademis kayak dia. Dan Karp ini bukan cuma ngomong doang. Dia beneran jalanin filosofinya ini di perusahaannya, Palantir. Mereka punya dua program rekrutmen yang unik banget. Yang pertama, khusus nyari talenta neurodivergen. Yang kedua, nah ini nih yang mungkin paling radikal. Program ini ditujukan buat lulusan SMA berprestasi yang milih buat nggak kuliah. Coba kita intip lebih dalam program buat lulusan SMA ini. Tawarannya gila banget, tunjangan gede, pengalaman kerja beneran, dan yang paling penting, nggak ada utang kuliah. Pesan mereka tuh jelas banget, ngapain ngabisin 4 tahun dan banyak duit buat gelar, kalau bisa langsung bangun karir di perusahaan teknologi top. Ini bener-bener tantangan langsung buat modal pendidikan tinggi kita. Tapi tunggu dulu, apa ini artinya gelar sarjana apalagi di bidang seni dan humaniora udah nggak ada harganya lagi? Eits, jangan buru-buru. Sekarang, yuk kita lihat sisi lain dari koin ini, di mana para pemimpin teknologi lain justru punya pandangan yang kebalikannya. Nah, ini datang dari Jamie T. Fan, kepala ilmuwan di Microsoft. Menurut dia, justru di era AI, kemampuan buat berpikir kritis, beradaptasi, dan bereksperimen itu jadi super penting. Dan skill-skill kayak gini katanya justru paling bagus diasah lewat pendidikan seni liberal yang menantang cara kita berpikir. Dan ini lebih nusuk lagi nih. Daniela Amode, salah satu pendiri perusahaan AI Anthropic, bilang kalau teknologi itu nggak akan bikin kita kehilangan sisi kemanusiaan, malah sebaliknya. Keterampilan yang berpusat pada manusia justru akan jadi pembeda utama. Ini benar-benar kebalikannya dari apa yang dibilang Karp kan?
Nah, ini bukti omongan Amode dalam praktiknya. Lihat deh daftar skill yang dicari perusahaannya. Ini bukan soal jago ngoding atau analisis data, tapi soal kecerdasan emosional, komunikasi, dan empati. Mereka nyari orang-orang yang bisa ngerti dan nyambung sama orang lain, kemampuan yang susah banget kalau bukan mustahil diajarin ke AI. Oke, jadi kita dihadapkan pada dua visi masa depan yang beda banget nih. Di satu sisi, ada skill praktis dan pemikiran unik. Di sisi lain, ada kecerdasan emosional dan skill-skill manusiawi. Yuk kita coba adu kedua argumen kuat ini. Ini dia nih, ringkasan debat besarnya. Kita jejerin biar kelihatan jelas. Visinya Karp yang disruptif, yang menghargai skill nyata dan pemikiran aneh, versus visi yang lebih manusiawi dari Tivan dan Amodei, yang menekankan pentingnya kolaborasi, empati, dan berpikir kritis. Dua-duanya sama-sama masuk akal dan datang dari orang-orang hebat di industri teknologi. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah nilai tertinggi di masa depan akan diberikan kepada mereka yang bisa membangun dan berpikir di luar kotak? Atau kepada mereka yang bisa menghubungkan, memahami, dan memimpin orang lain? Mungkin jawabannya bukan salah satu, tapi gabungan keduanya. Nah, kalau kita lihat konteksnya di Indonesia, pertanyaannya sekarang jadi buat kita semua. Posisi Anda di mana nih dalam spektrum ini? Dan skill mana yang bakal Anda asah buat masa depan?